Assalamualaikum, mari kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Mohon diperhatikan ya. Anak-anak, ini ada pasal tentang organ dan kelenjar pencernaan pada manusia. Mari kita akan susun menjadi sistem pencernaan. Yang pertama ini ada bagian sini. Kemudian setelah itu ini ya. Oke, setelah itu ada ini namanya apa ya? Kemudian setelah itu ada ini. Oke, setelah itu lanjut ke ini. Setelah itu yang ini ya. Bagian bawah sini. Nah, setelah itu masih ada ini. Oke. Kemudian ini kelenjar pencernaan. Ini ada di bagian sini. Kemudian yang ini ada di sini. Yang ini di bawahnya sini. Lalu yang ini ada di sini. Nah, sekarang kita pilih salah satu tanda tanya untuk memberi nama. Kita namai. Yang pertama ini tadi. Ini apa? Oke. Langsung saja kita cek ya, namanya mulut. Oke. Kemudian yang ini kelenjar ludah. Kemudian yang ini kerongkongan. Oke, yang ini ada lambung. Oke, kemudian yang di sini ada pankreas. Kemudian yang ini adalah usus halus. Kemudian yang ini ada usus besar. Setelah usus besar ada anus. Nah, sebelum anus itu ada ini rektum. Oke, yang ini adalah hati. Kemudian di bagian bawah itu ada kantung mudun ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Inilah yang termasuk saluran pencernaan. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, lalu anus. Sedangkan yang sisanya ini adalah ada kelenjar ludah, pankreas, hati, kantung empedu, termasuk kelenjar pencernaan. Jadi keduanya ini, saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, adalah penyusun sistem pencernaan pada manusia. Nah, manusia memiliki berbagai organ-organ pencernaan yang tergabung dalam satu sistem, yaitu sistem pencernaan makanan. Mari kita lihat bagaimana organ-organ tersebut bekerja mencerna makanan sebagai satu sistem. Nah, di sini makanan dihancurkan oleh gigi. Nah, ludah membantu melunakkan atau melarutkan makanan sambil mencerna karbohidrat secara kimiawi. Makanan dibentuk menjadi bolus ini ya. Kemudian lanjut, oleh lidah bolus didorong ke dalam kerongkongan. Makanan didorong oleh gaya gravitasi dan gaya peristaltik kerongkongan. Getah lambung yang bersifat asam akan menghancurkan makanan sambil mencerna protein secara kimiawi. Gerakan otot-otot lambung membantu menghancurkan dan mencampurkan makanan. Pencernaan makanan di dalam lambung yang terjadi selama 2-6 jam mengubah bolus makanan menjadi bubur kim. Lalu, di usus 12 jari, bubur kim akan bercampur dengan getah pencernaan yang berasal dari pankreas, kantung empedu, yaitu dari hati, dan kelenjar usus halus. Nah, bubur kim bergerak dalam usus halus karena gerak peristaltik usus halus. Sepanjang usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dan air. Pencernaan di usus halus terjadi selama kurang lebih 5-6 jam. Nah, sari-sari makanan selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara sisa-sisa makanan akan diolah lagi sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Sisa makanan dapat bergerak karena gerak peristaltik usus besar.
Perhatikan gambar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan. Sisa makanan berada dalam usus besar selama 12-24 jam. Nah, di sini feses ditampung di dalam rektum. Ini adalah feses. Kemudian ini rektum, ini anus. Feses dikeluarkan melalui anus saat otot-otot anus berkontraksi. Nah, itulah proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan kita. Lalu, bagaimanakah proses mencerna itu terjadi di organ pencernaan? Di dalam makanan terdapat berbagai macam nutrisi. Ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, kalian suka makan ya. Nah, di sini makanan-makanan itu nanti masuk ke dalam tubuh kita. Nah, agar dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh, nutrisi tersebut harus dapat melewati dinding saluran pencernaan. Jadi ini dinding usus halus ya, dan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi ini nutrisinya akan masuk, diserap, dan diedarkan lewat pembuluh darah, oleh darah. Nah, di sini ada molekul-molekul yang besar yang tidak bisa masuk melalui celah dinding ini. Nah, makanya ini harus dicerna. Karbohidrat, protein, dan lemak tidak dapat langsung lewat dinding saluran pencernaan. Karena apa? Molekulnya terlalu kompleks. Vitamin, mineral, dan air dapat langsung melewati dinding saluran pencernaan karena molekulnya sederhana. Nah, ini langsung bisa diserap. Agar dapat masuk ke dalam tubuh, karbohidrat, protein, dan lemak harus mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, ini ada pencernaan enzimatis, karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, karbohidrat. Perhatikan, ini ada gambar-gambar untuk memudahkan kita memahami. Ada molekul yang panjang dan juga ada molekul yang pendek. Kemudian nanti ada penyederhanaan dari molekul panjang ke molekul yang pendek. Panjang ini melambangkan polisakarida, karbohidrat gitu ya. Kemudian yang ini disakarida, yang kecil monosakarida. Kemudian yang ini protein, polipeptida sederhana, peptida kecil, asam amino. Yang ini besar ini adalah lemak. Ini molekul lemak, kemudian gliserol, asam lemak. Ada enzim amilase, enzim pepsin, lipase. Nah, sekarang perhatikan. Enzim amilase pada air liur memecah polisakarida menjadi disakarida. Yang tadinya panjang akan dipecah menjadi disakarida. Enzim amilase pada makanan mengubah polisakarida lain menjadi disakarida. Jadi ini disakarida. Di lambung, karbohidrat tidak mengalami pencernaan kimiawi. Enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas memecah polisakarida yang belum tercerna menjadi maltosa. Enzim maltase dihasilkan oleh dinding epitel usus halus, memecah maltosa dan disakarida lain menjadi monosakarida. Karbohidrat yang berbentuk monosakarida mampu melewati membran sel usus halus dan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itulah
karbohidrat. Jadi karbohidrat dicerna di mulut dan juga di usus halus ya oleh enzim apa tadi? Ya, oleh enzim amilase. Lalu pencernaan protein. Perhatikan ini protein yaitu rangkaian asam amino. Di mulut protein tidak mengalami pencernaan kimiawi. Di manakah protein itu dicerna? Perhatikan ya. Begitu makanan masuk di kerongkongan, protein tidak mengalami pencernaan kimiawi, hanya lewat saja. Kemudian makanan masuk di lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan protein. Enzim pepsin pada getah lambung memecah protein yang berupa rantai polipeptida rumit menjadi protein dengan rantai polipeptida yang lebih sederhana atau kecil. Pepsin mengubah rantai polipeptida menjadi peptida-peptida kecil atau yang sering disebut dengan pepton. Kemudian oleh enzim erepsin akan dipecah menjadi asam amino di usus halus. Asam amino mampu melewati membran sel usus halus dan masuk ke dalam pembuluh darah. Itulah pencernaan protein, yaitu terjadi di lambung dan juga di usus halus. Lalu pencernaan lemak. Lemak yaitu asam lemak dan gliserol. Jadi ini adalah bagian gliserol dan juga asam lemak. Di mulut, lemak tidak mengalami pencernaan secara kimiawi. Kemudian masuk ke kerongkongan, lemak juga tidak mengalami pencernaan secara kimiawi. Lalu di lambung, lemak juga tidak mengalami pencernaan secara kimiawi. Nah, lemak cenderung menggumpal dan tidak bereaksi dengan enzim. Oleh karena itu, di usus, lemak diemulsikan oleh getah empedu. Nah, perhatikan ini, lemak diemulsikan. Setelah lemak teremulsi, enzim lipase dihasilkan oleh pankreas akan memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol dan asam lemak mampu melewati membran sel usus halus dan masuk ke dalam sistem transportasi manusia. Jadi, kesimpulannya adalah lemak dicerna di usus halus. Demikian proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Bisa dimengerti ya, di manakah terjadi pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, dan juga lemak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.